Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Kali ini saya ingin berbicara tentang pertandingan antara Indonesia melawan Korea Utara. Nah, saya sempat membaca majalah sport di Korea Utara, Daily Sport Hankook kalau nggak salah itu namanya. Jadi berita itu terkesan meremehkan timnas kita, timnas Indonesia kita, U17. Jadi isi berita itu adalah intinya dia tidak mempermasalahkan melawan Indonesia. Karena harapan dari Korea Utara itu akan masuk final bertemu dengan Korea Selatan. Luar biasa sekali sebenarnya semangatnya. Artinya menginginkan Korea Utara itu masuk final dan bertemu dengan Korea Selatan. Jadi ditambah lagi isi dari berita itu bahwa eh, pada saat pertandingan grup di grup D ya, di grup D itu Korea Utara itu kesannya seperti sengaja mengalah atau bukan mengalah, artinya sengaja untuk mencari seri. Karena kan gol dari Oman di pertandingan terakhirnya mereka itu lawan Oman. Jadi golnya itu kan di menit-menit akhir. Bahkan injury time kalau nggak salah itu. Dan dia seperti ada kesengajaan supaya hasilnya seri dan menjadi runner up dan akan bertemu dengan timnas kita yang menjadi juara grup di grup C. Karena kalau seandainya Korea Utara itu menang melawan Oman, dia akan menjadi juara grup dan juga langsung bertemu dengan Korea Selatan yang menjadi runner up di grup kita, grup C. Nah, jadi seperti itu kesannya berita di Korea Utara. Jadi kesimpulannya ya meremehkan lah seperti itu. Ya tapi kalau secara pribadi saya menganggap ya sah-sah kan, sah aja sih sebenarnya. Ya berbicara seperti itu, kita pokoknya fokus dengan diri kita masing-masing, artinya diri timnas sendiri. Kita fokus ya, kita cari kelemahan-kelemahan Korea Utara dan evaluasi kesalahan-kesalahan yang ada, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau timnas kita lakukan pada saat pertandingan-pertandingan sebelumnya. Benahilah di latihan ya, persiapan dimatangkan. Coach Nova itu punya tugas, dan juga semangat yang membara, mental juga harus dijaga. Nah, dengan fokusnya seperti itu, kita akan bisa melawan Korea Utara. Paling tidak bisa menyerang, cetak gol, dan akan mengantarkan kita kemenangan. Jadi Korea Utara ini setelah saya lihat dari tiga pertandingan di grupnya, itu tipikalnya itu dia mengandalkan kecepatan, kekuatan, mungkin agak terlalu kasar mungkin permainannya, ya. Lebih cenderung juga bertahan, menunggu serangan dari musuh-musuhnya, dari lawan-lawannya, dan mengandalkan counter attack. Nah, jadi pada saat melawan kita, ya, nanti yang akan menguasai bola atau ball position, ya, dialah yang nanti akan sering melakukan penyerangan seperti itu. Ya mungkin di 5 menit per awal sampai 10 menit itu mungkin kita saling melihat bagaimana karakter dari lawan-lawan kita. Saya rasa juga Korea Utara akan melakukan hal yang seperti itu. Jadi dia menunggu bagaimana permainan timnas Indonesia dari 5 menit pertama mungkin sampai 10 menit. Setelah mereka membaca, baru melakukan melakukan serangan atau strategi-strategi selanjutnya. Yang pasti saya harapkan Indonesia itu tidak terpengaruh dari statement-statement orang-orang Korea Utara maksudnya. Yang pasti fokus untuk diri sendiri. Coach Nova juga harapannya agar mematangkan semuanya supaya tidak
melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal atau kesalahan-kesalahan yang sering begitu, terutama passingnya, karena sebelum pertandingan sebelumnya saya lihat passingnya mungkin harus dievaluasi. Jadi dengan itu kita akan mendapatkan kemenangan. Dan saya yakin, saya yakin dengan sepenuh hati kita akan menang melawan Korea Utara ini. Karena yang lawan sebenarnya adalah setelah lawan Korea Utara ini, kita akan bertemu antara pemenang Uni Emirat Arab melawan Uzbekistan. Nah, yang saya jagokan di sana adalah Uzbekistan. Ini timnas Uzbekistan ini sangat mengerikan. Karena di grup itu sama-sama juga seperti Indonesia mengumpulkan 9 poin. Jadi sempurna dalam 3 pertandingan. 3 kemenangan, 3 pertandingan. Itu yang membuat saya artinya melihat Uzbekistan ini timnasnya ini sedikit mengerikan. Nah, jadi kita untuk saat ini kita fokus dulu di Korea Utara, dan saya yakin kita bisa melibasnya. Setelah itu baru fokus ke Uzbekistan. Fokus di Uzbekistan mungkin agak matang lagi, agak lebih lagi effortnya, semangatnya semua, mental juga. Dan kalau seandainya kita bisa menang melawan Uzbekistan, jadi kita langsunglah menuju ke partai puncak, yaitu partai final, yang mungkin juga akan bertemu dengan tim hebat lainnya seperti Arab Saudi dan Jepang. Itu yang mungkin dijagokan saat ini. Di bagan seberang, kita kan ada di bagan, kalau dilihat dari video atau di foto, kita ada di bagan yang sebelah kanan. Jepang dan Arab ada di bagan yang sebelah kiri. Jadi Jepang dan Arab itu memang besok itu bertemu langsung. Dan saya pikir siapapun jadi pemenangnya, saya rasa dialah yang akan masuk final. Oke, segitu aja dulu. Jangan artinya terpengaruh dari pernyataan-pernyataan orang-orang Korea, media-media Korea. Kita fokus di diri kita, di timnas U17. Kita fokus, kita cari kelemahan dari U17 Korea Utara, dan carilah strategi-strategi untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, saya Tangkas. Ciao.